Malam itu, Surabaya terasa lebih sunyi daripada biasanya. Angin dingin berhembus pelan menyapu jalanan kota, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Lampu-lampu jalan di sepanjang Jalan Tunjungan, salah satu pusat budaya dan seni di kota ini, berkedip-kedip lemah, seolah kelelahan menahan dinginnya udara malam. Gedung-gedung tua dengan arsitektur kolonial Belanda, tampak seperti penjaga diam yang menyimpan rahasia-rahasia masa lalu. Namun, di salah satu gedung megah di ujung jalan, suasana tegang mulai memenuhi ruangan. Gedung konser Harmonia adalah tempat yang legendaris bagi para pecinta musik klasik. Dibangun pada awal abad ke-19, gedung ini menjadi saksi bisu dari ribuan pertunjukan musik yang memukau hati banyak orang. Namun, malam itu, harmoni indah yang biasa mengalun di dalamnya digantikan oleh ketegangan yang tak terucapkan. Di atas panggung besar, tubuh seorang violis ternama ditemukan tergeletak tanpa nyawa, dengan biola masih erat tergenggam di tangannya. Namanya Andika Pratama. Pria berusia 34 tahun itu adalah salah satu musisi paling dihormati di Indonesia. Teknik permainannya yang sempurna, dan interpretasi emosionalnya terhadap setiap melodi, membuat namanya dikenal tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di kancah internasional. Tapi malam itu, semua kehebatannya tak mampu menyelamatkannya dari nasib tragis yang menimpanya. Halo para sahabat album misteri, sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Malam itu, pertunjukan orkestra di gedung konser Harmonia dimulai tepat pukul 8 malam. Penonton yang hadir memenuhi seluruh kursi di auditorium, menikmati alunan musik yang dibawakan Andika Pratama bersama orkestra. Setelah beberapa lagu yang mendapat tepuk tangan meriah, Andika naik ke panggung untuk sesi solo terakhirnya. Ia mengumumkan, akan memainkan sebuah komposisi kuno yang jarang dipentaskan, yaitu komposisi dari tembang Serenade Hitam. Sebagian penonton bertepuk tangan antusias, sementara yang lain terlihat bingung, bahkan terlihat cemas. Serenade Hitam adalah sebuah karya langka dari zaman Majapahit, kata Andika dengan suara tenang, meskipun ada nada aneh dalam intonasinya. Kami harap para penonton dapat menikmatinya. Andika mulai memainkan biolanya. Nada-nada pertama terdengar begitu indah, seolah membawa pendengarnya ke dunia fantasi. Namun, semakin lama melodi berlangsung, atmosfer di ruangan dirasakan semua penonton mengalami perubahan drastis. Udara terasa lebih berat, napas para penonton menjadi lebih cepat, dan beberapa di antaranya mulai bergeser gelisah di kursi mereka. Beberapa detik kemudian, Andika tiba-tiba berhenti bermain. Tubuhnya gemetar hebat, matanya membelalak kosong ke arah penonton, sebelum akhirnya ambruk ke lantai panggung. Para penonton sontak berdiri, beberapa berteriak histeris, sementara yang lain mencoba mendekati panggung, untuk melihat apa yang terjadi. Staf gedung segera memanggil ambulans dan polisi. Ketika petugas medis tiba, mereka menemukan Andika sudah meninggal dunia. Wajahnya pucat pasi, ekspresinya tampak seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Berita tentang kematian Andika Pratama langsung menyebar luas keesokan harinya. Media massa ramai memberitakan insiden tersebut, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Polisi melakukan investigasi awal di lokasi kejadian. Namun, tidak menemukan petunjuk sampai hari kedua pasca waktu kejadian. Karena itu, Direktur Kejahatan Khusus Komando Daerah Kepolisian Jawa Timur,
Kolonel Zulfikar Sutanto ditugaskan Kepala Polisi Wilayah Jawa Timur, Brigadir Jenderal Gunawan Wibisono, untuk mengambil alih penyelidikan terhadap kasus kematian Violis Andika Pratama. Pertunjukan khusus itu karena reputasi Zulfikar dan timnya yang selalu berhasil memecahkan kasus-kasus sulit. Zulfikar adalah seorang pria usia 40 tahunan, dengan rambut yang gondrong teratur rapi, wajah tampan dihiasi kumis dan brewok tipis. Postur tubuhnya yang berotot dengan tinggi 190 cm, sorot matanya yang setajam elang membuatnya mampu mengintimidasi semua lawan bicara, cukup dengan memandangnya. Bapak dua anak itu populer sebagai detektif yang cerdas, metodis, memiliki insting kuat, dan mampu menyusun deduksi untuk memecahkan teka-teki dengan tepat sesuai fakta yang terjadi. Dalam memecahkan semua kasus sebelumnya, ia didampingi Letnan Abimanyu Yuda Prakosa dan Letnan Amira Wirabumi. Tidak sekadar sebagai asisten, kedua detektif muda yang cerdas itu juga ditempatkan sebagai kolega diskusi, untuk menyusun deduksi peristiwa dari kasus yang tengah ditangani. Setiba di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara, Zulfikar langsung menemui dokter forensik Nikolai Gunawan, yang dengan wajah serius dan profesional tengah melakukan pemeriksaan awal. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, kata Nikolai sambil menunjukkan hasil pemeriksaan awalnya kepada Zulfikar. Jantungnya berhenti secara mendadak, tapi penyebabnya belum jelas. Zulfikar mengangguk pelan. Setelah mendapatkan penjelasan dari dokter Nikolai, Zulfikar mengajak Abimanyu dan Amira menuju ke lokasi TKP. Setiba di gedung Harmoni, Zulfikar langsung menuju panggung konser, melihat gambar tubuh korban yang dibuat dari kapur, selanjutnya berjalan mengelilingi panggung, memperhatikan setiap detail kecil. Namun, Zulfikar tertarik dengan partitur tua yang dicepit meja musisi. Judulnya Sernande Hitam yang tertulis dengan tinta pudar. Di bawah judul, ada catatan singkat dalam bahasa Jawa kuno yang sulit dibaca. Zulfikar memandang partitur itu dengan curiga. Apakah ini aransemen musik yang dimainkan korban? Tanyanya kepada salah satu staf gedung. Iya pak, jawab staf itu dengan suara gemetar. Kemarin, almarhum mengatakan ingin memainkan musik itu sebagai bagian dari repertoarnya. Katanya, ini adalah komposisi kuno yang sangat langka. Setelah mendapat informasi itu, Zulfikar menyimpan partitur itu ke dalam plastik bukti, lalu meminta timnya mengumpulkan rekaman CCTV dari gedung konser. Ia juga meminta staf gedung memberikan daftar nama semua orang yang hadir di acara tersebut, termasuk anggota orkestra dan kru teknis. Sementara pada waktu yang sama, di Gedung Perwakilan Harian Nasional Pendulum, wartawan senior Rangga Tejamurti serius membaca berita tentang kematian Violis Andika Pratama yang misterius. Dari sorot matanya terlihat ketertarikannya. Sesaat kemudian telepon di depan Rangga berdering, dengan sigap Rangga mengangkat gagang telepon, selanjutnya berbicara dengan penelpon. Setelah gagang telepon diletakkan, Rangga langsung mengambil jaket jin dan tas kerjanya, kemudian menuju ruang redpel untuk pamit liputan. Sosok Rangga adalah seorang wartawan investigasi andalan Harian Pendulum, khususnya dalam kasus-kasus kriminal khusus. Ia dikenal sebagai wartawan yang haus akan fakta-fakta tersembunyi di balik setiap peristiwa besar. Usia Rangga sekitar 35 tahunan, dengan seorang anak yang baru duduk di bangku sekolah dasar. Sesampai di parkiran kantornya, Rangga langsung menuju ke motor cruiser Suzuki 350cc kebanggaannya. Ia nyalakan motor itu dan keluar halaman kantor, menuju gedung konser Harmoni. Sesaat kemudian Rangga telah terlihat di pintu masuk gedung. Ia dijemput Letnan Abimanyu dan diajak masuk menemui Zulfikar. Sesampai di depan Zulfikar, ia menyampaikan sebuah informasi penting dari petugas lampu panggung yang ditemui di tempat parkir. Petugas lampu bernama Sartono itu mengatakan,
saat Andika memainkan melodi tersebut, suasana di ruangan tiba-tiba berubah menjadi sangat mencekam. Seperti ada sesuatu yang mengancam siapapun yang ada dalam gedung konser, kata Sartono. Dan tiba-tiba saja, almarhum terlihat jatuh dari kursinya. Kematian Andika, ditambahkan Rangga, bukan yang pertama. Sebelumnya ada 6 musisi lain yang juga meninggal misterius, setelah memainkan melodi Serenade Hitam selama 3 bulan terakhir. Namun, keenamnya divonis dokter forensik masing-masing daerah, sebagai kematian klinis henti jantung. Sehingga pihak kepolisian tidak melanjutkan proses penyelidikannya. Karena itu, Rangga melaporkan, segera melakukan investigasi terhadap 6 korban Serenade Hitam itu. Selesai menerima informasi dari Rangga, dan mengantongi data dan bukti di TKP kematian Andika Pratama, Zulfikar mengajak Abimanyu dan Amira kembali ke kantor, untuk melakukan analisa bukti-bukti yang mereka temukan. Sedangkan Rangga akan menggali informasi pada kontak-kontaknya di dunia musik, untuk menyelidiki lebih dalam tentang latar belakang Serenade Hitam. Ia menyadari kasus kematian Andika Pratama bukan sekadar pembunuhan biasa, berdasar bukti persamaan kematian dengan 6 kasus sebelumnya, diyakini Rangga, 7 kasus kematian musisi tersebut melibatkan elemen supernatural. Di tengah malam, ketika kota Surabaya mulai tertidur, Zulfikar duduk di mejanya, memandangi partitur tua itu. Ada sesuatu yang aneh tentang melodi tersebut, nada-nadanya terasa ganjil, seolah menyimpan rahasia kelam yang tak terungkap. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang komposisi tersebut. Hasil pencariannya mengarah pada legenda tentang Ki Ageng Wijaya, seorang seniman istana Majapahit di masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Ki Ageng Wijaya ahli dalam memainan alat musik rebab, yaitu alat musik gesek yang cara memainkannya mirip biola. Ironisnya, Ki Ageng Wijaya mengalami akhir kehidupan yang sangat tragis. Ia ditangkap tentara istana dengan tuduhan memberontak terhadap Majapahit. Sementara itu, Rangga di rumahnya di Kampung Ambengan Batu, terlihat serius mendengarkan rekaman audio dari salah satu korban sebelum Andika. Rekaman itu berisi suara seorang pria yang berbicara dengan nada panik. "Aku mendengar suara-suara itu, mereka memanggilku," katanya. "Aku tidak bisa tidur, aku takut." Mendengar rintihan ketakutan itu, Rangga merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia kian menyadari, kasus kematian Andika akan membawanya ke wilayah yang belum pernah dijelajahi, wilayah di mana batas antara realitas dan mistis menjadi kabur. Beberapa hari setelah kematian Andika, Rangga menerima sebuah paket misterius di depan pintu rumahnya. Isinya sebuah rekaman video pendek, yang menunjukkan bayangan hitam bergerak di sekitar tubuh Andika saat memainkan Serenade Hitam. Suara melodi itu terdengar samar-samar di latar belakang, diselingi bisikan-bisikan halus yang sulit dipahami. Rangga memutar rekaman itu berkali-kali, mencoba memahami apa yang terjadi. Namun, semakin lama mendengarkannya, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengamati dirinya dari kegelapan. Saat mematikan laptopnya, ia yakin mendengar suara bisikan itu lagi, kali ini lebih jelas. Ikuti melodi. Esok harinya, Rangga memutuskan menemui Zulfikar. Ia tahu mereka harus bekerja sama, jika ingin mengungkap kebenaran di balik kematian-kematian misterius tersebut. Namun, ia juga sadar jika mereka sedang memasuki wilayah yang sangat berbahaya, di mana musik bukan lagi alat untuk menyampaikan keindahan, melainkan senjata untuk memanggil kegelapan. Malam semakin larut di kota Surabaya, tetapi aktivitas di kantor Komdak Jawa Timur justru semakin intens. Kolonel Zulfikar duduk di mejanya, dikelilingi tumpukan dokumen dan rekaman CCTV dari gedung konser Harmonia. Cahaya lampu neon di ruangan itu tampak redup, menciptakan bayang-bayang panjang di dinding. Di sebelahnya,
Letnan Abimanyu dan Letnan Amira sedang memilah-milah bukti fisik yang mereka temukan di lokasi TKP. Sedangkan Rangga berdiri di sudut ruangan, matanya terfokus pada layar laptop milik Zulfikar. Ada sesuatu yang tidak biasa dengan partitur ini, kata Zulfikar sambil menatap lembaran tua sernande hitam yang disimpan dalam plastik bukti. Nada-nadanya terasa aneh, seperti memiliki pola tertentu yang melampaui pemahaman manusia normal. Rangga mengangguk pelan. Aku sudah meneliti beberapa literatur tentang komposisi musik kuno. Beberapa ahli percaya nada-nada tertentu dapat mempengaruhi otak manusia secara signifikan. Tapi ini, ia menghela napas, ini lebih dari sekadar pengaruh psikologis biasa. Ini seperti ritual. Letnan Amira, yang sedang memeriksa rekaman CCTV, tiba-tiba menyela. Pak, ada sesuatu di rekaman ini. Ia memutar salah satu klip video di layar besar di depan ruangan. Gambar menunjukkan Andika Pratama di atas panggung, biola di tangannya. Saat mulai memainkan melodi, gambar menjadi sedikit kabur, seolah-olah ada gangguan teknis. Namun, beberapa detik kemudian, bayangan hitam samar mulai muncul di belakang tubuhnya. Bayangan itu tidak mungkin hanya efek cahaya, kata Letnan Abimanyu, suaranya terdengar tegang. Itu seperti entitas lain. Zulfikar bangkit dari kursinya, mendekati layar. Matanya menyipit saat memperhatikan detail bayangan tersebut. Kita perlu meminta bantuan ahli forensik digital untuk menganalisis rekaman ini lebih lanjut, katanya. Dan kita juga harus mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam proyek rekonstruksi Sernande Hitam. Beberapa jam kemudian, tim investigasi menemui Dr. Nikolai di laboratorium forensik. Nikolai sedang memeriksa sampel darah korban, serta hasil autopsi awal. Wajahnya tampak serius ketika menjelaskan temuannya kepada tim. Hasil analisis menunjukkan denyut jantung korban berhenti secara mendadak, tanpa penyebab medis yang jelas, kata Nikolai. Tapi ada sesuatu yang aneh di otaknya, aktivitas neuron abnormal mirip dengan orang yang mengalami trauma psikologis ekstrim, seperti seseorang yang dipaksa melihat atau mendengar sesuatu yang sangat menakutkan. Jaksa Claudia Ashari yang baru bergabung dalam tim, mengangkat alisnya. Jadi, apa yang Anda maksud? Korban meninggal karena ketakutan? Bisa jadi, jawab Nikolai. Atau mungkin ada faktor lain yang belum kita pahami. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan kematian alami. Saat diskusi berlangsung, Rangga masuk ke ruangan dengan wajah penuh antusias. Aku menemukan sesuatu, katanya. Ada sebuah organisasi rahasia bernama Orde Melodi Gelap. Mereka kelompok eksklusif yang mempelajari musik-musik mistis dari era Majapahit. Ternyata semua korban pembunuhan ini pernah menjadi anggota kelompok itu. Zulfikar langsung merespons. Berarti ini bukan kebetulan. Ada hubungan langsung antara korban-korban ini dan Sernande Hitam. Kita perlu menemukan lebih banyak informasi tentang organisasi ini. Tim kemudian memutuskan menyelidiki asal-usul Sernande Hitam. Mereka mengunjungi Museum Budaya Jawa Timur yang ada di pinggiran kota Surabaya, tempat partitur asli seharusnya disimpan. Namun, ketika mereka tiba, mereka mendapati partitur tersebut telah hilang selama beberapa bulan terakhir. Kepala museum, seorang pria tua bernama Haryono Subagio, tampak gelisah saat ditanya tentang keberadaan partitur itu. Partitur itu dicuri seseorang yang mengaku sebagai kolektor seni, kata Haryono dengan suara bergetar. Dia mengatakan ingin mempelajarinya untuk tujuan akademik, tapi setelah itu, kami kehilangan kontak dengannya. Apakah Anda ingat nama orang itu? Tanya Zulfikar. Haryono menggeleng. Maaf, saya tidak ingat namanya. Tapi dia bicara dengan aksen asing. Mungkin bukan orang Indonesia.
Rangga segera membuka catatan-catatan yang dikumpulkan sebelumnya. Aku pernah mendengar tentang seorang kolektor seni internasional bernama Victor de Jonge. Dia dikenal obsesif terhadap artefak-artefak mistis. Apakah mungkin dia yang mencuri partitur itu? Kita perlu mencari tahu keberadaannya, kata Zulfikar. Dan jika benar dia terlibat, kita harus bergerak cepat sebelum lebih banyak nyawa melayang. Untuk memahami lebih dalam tentang Sernande Hitam, tim memutuskan menelusuri sejarah melodi tersebut. Mereka mengunjungi perpustakaan daerah Jawa Timur, tempat sebagian besar literatur tentang Majapahit disimpan. Di sana, mereka bertemu dengan seorang sejarawan lokal bernama Ratna Indrasiwi, seorang wanita parubaya dengan pengetahuan luas tentang budaya Jawa kuno. Saya pernah membaca tentang Sernande Hitam, kata Ratna sambil membuka buku tua di hadapannya. Melodi ini pertama kali ditulis oleh Ki Ageng Wijaya, seorang seniman alat musik rebab Istana Majapahit pada abad ke-14. Konon, ia membuat melodi tembang itu untuk menghibur sang raja, tetapi melodi itu malah digunakan dalam upacara pengorbanan manusia demi memperkuat kekuasaan kerajaan. Upacara pengorbanan? Tanya Letnan Amira dengan suara terdengar ngeri. Ratna mengangguk. Ya. Menurut legenda, melodi ini memiliki kekuatan magis yang mampu memanggil roh jahat. Setiap kali dimainkan, korban manusia harus dilakukan untuk menenangkan roh tersebut. Ketika Majapahit runtuh, partitur aslinya dikubur bersama harta karun kerajaan sebagai bentuk penyesalan. Zulfikar tampak termenung. Jadi, apakah mungkin ada seseorang yang mencoba menggunakan melodi ini untuk tujuan tertentu? Itu sangat mungkin, kata Ratna. Namun, siapapun yang memainkannya akan menjadi medium bagi roh jahat. Itu adalah kutukan yang tak terhindarkan. Di tengah penyelidikan, Rangga berhasil mendapatkan rekaman audio dari salah satu korban sebelum kematiannya. Rekaman itu berasal dari ponsel pribadi korban yang ditemukan keluarganya setelah insiden tersebut. Saat tim mendengarkannya, suasana di ruangan langsung berubah mencekam. Suara seorang pria terdengar panik di rekaman itu. Aku mendengar suara-suara, mereka memanggilku, katanya. Aku tidak bisa tidur, aku takut ada sesuatu di rumahku. Suara rekaman tiba-tiba terputus, diikuti bisikan-bisikan halus yang sulit dipahami. Semua orang di ruangan itu saling bertukar pandang, merasakan dingin yang menusuk tulang meskipun suhu ruangan tetap stabil. Apa ini? Tanya Abimanyu, suaranya gemetar. Inilah yang dialami semua korban sebelum meninggal, kata Rangga. Mereka semua mendengar suara-suara yang sama, melihat bayangan-bayangan yang sama. Ini bukan sekadar kecelakaan atau bunuh diri. Ini adalah fenomena supernatural. Malam itu, Rangga pulang ke rumahnya dengan perasaan tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang mengikuti dirinya sejak meninggalkan markas Komdak di Jalan Ahmad Yani. Saat membuka pintu rumahnya, ia menemukan sebuah amplop hitam di lantai. Di dalamnya, terdapat foto-foto para korban, termasuk Andika Pratama, dengan tulisan tangan berwarna merah di bagian belakang, ikuti melodi, atau kau akan menjadi yang berikutnya. Rangga merasakan darahnya berdesir. Ia segera menghubungi Zulfikar, melaporkan tentang ancaman tersebut. Ini bukan lagi kasus biasa, kata Zulfikar melalui telepon. Kita sedang berhadapan dengan sesuatu, baik itu orang atau entitas, yang tahu persis apa yang kita lakukan. Kita harus berhati-hati. Esok harinya, tim memutuskan mempercepat penyelidikan. Mereka menyadari waktu mereka semakin sempit. Jika tidak segera menemukan jawaban, lebih banyak nyawa akan melayang. Namun, mereka juga sadar sedang memasuki wilayah yang sangat berbahaya, di mana musik bukan lagi alat untuk menyampaikan keindahan, melainkan senjata untuk memanggil kegelapan.
Pagi itu, kota Surabaya diselimuti kabut tipis, yang membuat suasana terasa lebih suram daripada biasanya. Di kantor Komda Jawa Timur, tim investigasi berkumpul untuk membahas perkembangan kasus Sernande Hitam. Zulfikar duduk di kepala meja rapat, wajahnya tampak semakin tegang. Di depannya tersebar dokumen-dokumen penting, rekaman CCTV, dan foto-foto korban yang sudah meninggal. Di sisi lain, Rangga, Letnan Abimanyu, Letnan Amira, Dr. Nikolai, dan Jaksa Claudia saling bertukar pandang dengan ekspresi serius. Kita tahu bahwa Sernande Hitam bukan sekadar komposisi musik biasa, kata Zulfikar memecah keheningan. Ini adalah melodi ritual kuno yang konon bisa memanggil entitas gaib. Dari rekaman-rekaman serta kesaksian korban sebelum kematiannya, kita bisa menyimpulkan ada sesuatu yang sangat mengerikan di balik melodi ini. Rangga mengangguk pelan. Dan kita juga tahu, semua korban terhubung melalui organisasi rahasia bernama Orde Melodi Gelap. Mereka adalah kelompok eksklusif yang mempelajari musik-musik mistis dari era Majapahit. Tapi pertanyaannya, siapa yang berada di balik semua ini? Apakah ini ulah kolektor seni internasional Victor de Jonge, atau ada pihak lain yang lebih besar? Letnan Amira menyela. Ada satu hal lagi yang perlu kita selidiki lebih dalam, partitur asli Sernande Hitam. Menurut Haryono, partitur itu dicuri seseorang dengan aksen asing. Jika benar Victor de Jonge yang mencurinya, maka dia mungkin memiliki rencana besar menggunakan melodi tersebut. Zulfikar menatap timnya satu persatu. Baiklah. Prioritas kita saat ini adalah menemukan keberadaan Victor de Jonge dan partitur asli Sernande Hitam. Jika dia benar-benar terlibat, kita harus segera menghentikannya sebelum lebih banyak nyawa melayang. Tim mulai menyelidiki lebih dalam tentang sosok Victor de Jonge. Melalui jaringan kontak Rangga, mereka mendapatkan informasi, Victor adalah seorang kolektor seni internasional yang dikenal obsesif terhadap artefak-artefak mistis. Ia sering terlibat dalam transaksi ilegal untuk mendapatkan barang-barang antik yang memiliki nilai magis tinggi. Beberapa tahun lalu, ia sempat menjadi buronan Interpol, diduga melakukan pencurian artefak kuno dari museum-museum di Eropa. Tidak hanya itu, Rangga juga mendapatkan info penting dari koleganya yang ada di Belanda. Sosok Victor de Jonge tercatat dalam dokumen negara sebagai Cicit Jauh Cornelis de Jonge, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dilawan Pangeran Diponegoro, 1825-1830. Namun, dengan tipu muslihat licik dibantu para pengkhianat, Cornelis berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dan membuangnya ke Makassar. Selain itu, ada satu detail penting yang membuat tim semakin curiga. Victor tidak hanya tertarik pada artefak fisik seperti patung atau lukisan, tetapi juga pada objek-objek yang diyakini memiliki kekuatan supernatural, seperti manuskrip kuno, mantra, bahkan komposisi musik mistis. Dalam salah satu wawancara yang pernah dilakukan salah satu media internasional, Victor pernah mengatakan, seni adalah medium yang dapat menghubungkan manusia dengan dunia lain. Jika Victor benar-benar percaya Sernande Hitam memiliki kekuatan magis, maka dia sedang mencoba menggunakan melodi itu untuk tujuan tertentu, kata Jaksa Claudia. Tapi apa tujuannya? Untuk mendapatkan kekuatan supernatural? Atau mungkin ada motif lain? Letnan Abimanyu menambahkan, apapun motifnya, kita tidak punya waktu untuk berspekulasi. Kita harus menemukan lokasi persembunyiannya secepat mungkin. Setelah beberapa hari penyelidikan intensif, tim akhirnya mendapatkan petunjuk penting. Seorang informan anonim menghubungi Rangga melalui telepon. Suara orang itu terdengar parau dan penuh ketakutan. Anda sedang mencari Victor de Jonge kan? Katanya. Dia sedang berada di Surabaya. Dia akan melakukan ritual besar malam ini di reruntuhan candi kuno di pinggiran kota.
Di mana tepatnya lokasi itu? Tanya Rangga dengan nada mendesak. Informasi ini tidak gratis, kata informan itu. Tapi jika Anda ingin menyelamatkan nyawa, datanglah ke desa Wonorejo sebelum tengah malam. Informan itu langsung memutuskan panggilan, sebelum Rangga sempat bertanya lebih lanjut. Namun, informasi itu cukup bagi tim untuk mempercepat langkah mereka. Zulfikar segera memerintahkan tim bersiap menuju lokasi yang disebutkan. Mereka tahu info ini adalah kesempatan terakhir menghentikan Victor sebelum ritualnya selesai. Sebelum berangkat, tim melakukan persiapan matang. Dokter Nikolai memberikan para personil obat penenang dan alat medis dasar sebagai antisipasi jika terjadi situasi darurat. Sementara jaksa Claudia menyiapkan dokumen hukum untuk menangkap Victor hidup-hidup agar bisa diadili. Sedangkan Rangga memastikan semua peralatan investigasi, termasuk kamera dan alat perekam suara, siap digunakan. Perjalanan menuju desa Wonorejo memakan waktu hampir 2 jam. Jalan menuju desa itu sempit dan berkelok, dikelilingi hutan lebat yang membuat suasana kian mencekam. Saat Jeep Wrangler yang dikemudikan Zulfikar melewati jalan setapak berlumpur, angin dingin mulai berhembus, membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk. Tempat ini terasa aneh, kata Letnan Amira sambil memandang keluar jendela. Seperti ada sesuatu yang mengamati kita. Letnan Abimanyu mengangguk setuju. Aku merasakan hal yang sama. Sepertinya kita sedang memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Setelah melewati beberapa tikungan tajam, mereka akhirnya tiba di lokasi yang dimaksud. Di hadapan mereka, terbentang runtuhan candi kuno yang tampak megah, meskipun sudah lapuk dimakan waktu. Batu-batu besar berserakan di sekitar area, dan di tengah-tengahnya terdapat altar batu besar yang masih utuh. Di atas altar, terlihat sebuah partitur tua yang diletakkan dengan hati-hati, dikelilingi lilin-lilin hitam yang menyala redup. Partitur itu pasti Sernande hitam, bisik Zulfikar pelan. Dan Victor ada di sini. Tim segera bergerak masuk ke area candi dengan hati-hati. Mereka berusaha tidak menimbulkan suara agar tidak diketahui Victor dan para pengikutnya. Namun, semakin dekat mereka dengan altar, suasana semakin mencekam. Udara terasa lebih berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka, seperti bisikan-bisikan halus yang sulit dipahami. Saat tim mendekati altar, mereka melihat Victor de Jonge sedang mempersiapkan ritual. Pria itu tampak berbeda dari foto-foto yang mereka lihat sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya tampak kurus seperti orang yang belum tidur selama berhari-hari. Di sekitarnya, beberapa orang berpakaian serba hitam tampak sibuk mempersiapkan sesuatu. Di dekat altar, seorang pemain biola wanita berdiri dengan ekspresi ketakutan. Tangannya gemetar hebat, dan air mata mengalir di pipinya. Ia tampak seperti korban berikutnya yang akan dipaksa memainkan Sernande hitam. Victor! Teriak Zulfikar keras, memecah keheningan. Hentikan ritualmu sekarang juga. Victor menoleh dengan cepat, wajahnya menyeringai penuh kegilaan. Terlambat kolonel, katanya dengan suara dingin. Kalian tidak bisa menghentikan takdir. Malam ini, aku akan membangkitkan entitas kuno, yang akan memberiku kekuatan abadi. Zulfikar segera memberi isyarat kepada timnya untuk maju. Namun, para pengikut Victor langsung menghalangi mereka. Pertarungan sengit pun pecah di antara mereka. Letnan Abimanyu dan Letnan Amira berusaha melumpuhkan para pengikut Victor, sementara Zulfikar dan Claudia berusaha mendekati altar. Di tengah kekacauan, Rangga berhasil mencapai altar. Ia segera meraih partitur Sernande hitam, dan mulai merobeknya menjadi potongan-potongan kecil. Kalian tidak bisa memainkan lagu ini lagi, teriaknya. Victor marah besar melihat partitur itu hancur. Kau bodoh,
Kau tidak tahu apa yang kau lakukan? Teriaknya sambil mencoba menyerang Rangga. Namun, sebelum Victor berhasil mencapai altar, Zulfikar berhasil melumpuhkannya dengan borgol. Para pengikutnya yang tersisa segera melarikan diri, setelah melihat pemimpin mereka ditangkap. Ritual itu gagal total, dan suasana di sekitar candi mulai kembali normal. Setelah ritual gagal, tim segera membawa Victor de Jonge ke markas Komdak untuk diinterogasi lebih lanjut. Partitur Sernande Hitam yang telah hancur disimpan sebagai barang bukti. Namun, meskipun demikian, ada sesuatu yang mengganjal di benak Rangga. Saat ia kembali ke apartemennya malam itu, ia mendengar suara bisikan halus yang sama seperti yang ia dengar sebelumnya. Suara itu berbisik, "Ini belum berakhir." Rangga menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia menyadari meskipun partitur asli telah hancur, kutukan Sernande Hitam belum sepenuhnya lenyap. Apakah entitas yang dipanggil Victor masih ada di luar sana? Ataukah ada bagian dari ritual yang belum mereka ketahui? Malam itu, udara di kota Surabaya terasa lebih dingin daripada biasanya. Angin berhembus lembut, tapi membawa aura misterius yang membuat bulu kuduk merinding. Di markas Komdat Jawa Timur, tim investigasi berkumpul membahas hasil penangkapan Victor de Jonge dan kegagalan ritual Sernande Hitam. Meskipun mereka berhasil menghentikan rencana jahat Victor, ada sesuatu yang tidak terasa benar, seolah-olah kegelapan masih mengintai dari balik bayang-bayang. Kolonel Zulfikar duduk di ruang interogasi bersama Jaksa Claudia, sementara Letnan Abimanyu dan Letnan Amira memantau situasi dari luar. Di sudut ruangan, Rangga mencatat setiap detail dengan cermat, meskipun matanya sesekali melirik ke arah Victor, yang duduk diam di kursi tersangka. Pria itu tampak tenang, bahkan hampir santai, seolah-olah tahu permainannya belum sepenuhnya berakhir. "Jadi Victor," kata Zulfikar dengan nada tegas, "apa tujuanmu sebenarnya? Apa yang kau harapkan dari ritual itu?" Victor menyeringai tipis, matanya berkilat dalam cahaya lampu redup ruang interogasi. "Kalian pikir hanya dengan merobek partitur itu semuanya akan berakhir?" katanya dengan suara rendah penuh ejekan. "Kalian tidak mengerti apa-apa tentang kekuatan yang sedang kalian hadapi." Claudia mencondongkan tubuhnya ke depan. "Jelaskan maksudmu." Victor tertawa pelan, suaranya terdengar seperti bisikan yang menusuk telinga. "Partitur itu hanyalah medium. Melodi Sernande Hitam sudah terpatri dalam alam bawah sadar para musisi yang pernah memainkannya. Bahkan tanpa partitur fisik, entitas yang kupanggil akan tetap datang." Ruang interogasi menjadi sunyi sesaat. Semua orang saling bertukar pandang, mencoba memahami makna dari perkataan Victor. Namun, satu hal yang jelas, mereka baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Setelah interogasi, tim kembali berkumpul di ruang rapat mendiskusikan langkah selanjutnya. Dr. Nicola yang juga hadir, memberikan analisis medis tentang korban-korban sebelumnya. "Seperti yang sudah saya katakan, aktivitas neuron abnormal pada otak korban bukanlah hasil dari penyebab medis biasa," katanya. "Ini lebih mirip dengan fenomena psikologis yang dipicu oleh stimulus eksternal, seperti suara atau frekuensi tertentu." Rangga mengangkat tangannya. "Jika benar melodi ini sudah terpatri dalam alam bawah sadar para musisi, maka kita mungkin berhadapan dengan fenomena yang lebih luas. Mungkin saja ada orang lain yang telah terpengaruh oleh Sernande Hitam, bahkan tanpa mereka sadari." Letnan Amira menyela. "Apakah itu berarti kita harus mencari semua musisi yang pernah terlibat dalam proyek rekonstruksi melodi ini?" "Tepat sekali," jawab Zulfikar. "Kita harus melacak setiap orang yang memiliki hubungan dengan Orde Melodi Gelap. Siapapun yang pernah mempelajari atau memainkan Sernande Hitam, bisa menjadi ancaman bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya."
Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan diskusi, telepon genggam Rangga berdering. Ia menjawab panggilan tersebut, wajahnya langsung berubah tegang. Ada laporan baru, katanya setelah menutup telepon. Seorang pemain biola Salindri Darmawan ditemukan tewas di apartemen Sesadon. Korban adalah anggota Orde Melodi Gelap. Tim segera menuju lokasi kejadian. Apartemen korban berbentuk gedung tinggi 25 lantai yang terletak di pusat kota Surabaya. Saat mereka tiba, suasana di sekitar apartemen terasa sangat mencekam. Polisi sudah memasang garis kuning di sekeliling apartemen dan pintu kamar korban, sementara petugas forensik sedang memeriksa tempat kejadian. Dokter Nikolai langsung masuk untuk memeriksa kondisi mayat. Korban ditemukan tergeletak di lantai ruang tamu, dengan biola rusak tergeletak di sisinya. Wajahnya pucat pasi, dan ekspresinya tampak seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Sama seperti kasus-kasus sebelumnya, kata Nikolai setelah melakukan pemeriksaan awal. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik. Denyut jantung berhenti secara mendadak. Zulfikar memandang sekeliling ruangan. Di meja dekat sofa, ia menemukan sebuah rekaman audio yang masih menyala. Ketika memutar rekaman itu, suara melodi Sernande Hitam terdengar samar-samar, diselingi bisikan-bisikan halus yang sulit dipahami. Inilah yang dia dengar sebelum meninggal, kata Rangga pelan. Suara-suara ini, mereka seperti memanggil sesuatu. Letnan Abimanyu mengambil ponsel korban dari meja. Setelah membuka aplikasi perekam suara, ia menemukan beberapa file rekaman lainnya. Semua file itu berisi suara-suara aneh yang sama, bisikan-bisikan halus yang semakin keras dan intens seiring waktu. Kita harus mendengarkan semua rekaman ini, kata Zulfikar. Mungkin ada petunjuk tentang apa yang sedang terjadi. Saat tim kembali ke markas, mereka mulai menganalisis rekaman-rekaman yang ditemukan di apartemen korban. Suara-suara aneh dalam rekaman itu tampaknya membentuk pola tertentu, nada-nada yang mirip dengan Sernande Hitam. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Suara-suara itu tidak hanya terdengar seperti musik, tetapi juga seperti instruksi dalam bahasa yang tidak dikenal. Rangga meminta bantuan seorang ahli linguistik untuk menerjemahkan suara-suara tersebut. Hasilnya mengejutkan, suara-suara itu adalah mantra kuno yang digunakan dalam ritual pengorbanan manusia pada era Majapahit. Mantra-mantra itu diyakini dapat memanggil entitas gaib yang lebih kuat daripada yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Victor pasti sudah mempersiapkan ritual kedua, kata Zulfikar dengan nada khawatir. Meskipun partitur asli telah hancur, dia mungkin menggunakan metode lain untuk memanggil entitas itu. Jaksa Claudia menambahkan, dan jika ritual itu berhasil, konsekuensinya bisa jauh lebih buruk daripada yang kita bayangkan. Tim kemudian memutuskan mencari lokasi potensial, di mana ritual kedua mungkin dilakukan. Berdasarkan informasi dari rekaman-rekaman tersebut, mereka menyimpulkan ritual itu akan dilakukan di sebuah gua kuno di lereng Gunung Penanggungan, sebuah gunung yang diyakini sebagai tempat suci pada masa Majapahit. Perjalanan menuju Gunung Penanggungan memakan waktu hampir 3 jam. Jalan menuju lokasi gua itu sempit dan berbatu, dikelilingi hutan lebat yang membuat suasana semakin mencekam. Saat Jeep Wrangler yang dikemudikan Zulfikar melewati jalan setapak berlumpur, angin dingin mulai berhembus, membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk. Tempat ini terasa aneh, kata Letnan Amira sambil memandang keluar jendela. Seperti ada sesuatu yang mengamati kita. Letnan Abimanyu mengangguk setuju. Aku merasakan hal yang sama. Sepertinya kita sedang memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Setelah melewati beberapa tikungan tajam, mereka akhirnya tiba di lokasi gua. Di depan mereka, terbentang mulut gua yang gelap dan lembab.
Di sekitar gua, terlihat jejak-jejak lilin hitam yang masih menyala redup, menandakan ritual sudah dimulai. Kita tidak punya banyak waktu, kata Zulfikar. Kita harus masuk sekarang juga. Saat tim masuk ke dalam gua, suasana semakin mencekam. Udara terasa lebih berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka, seperti bisikan-bisikan halus yang sulit dipahami. Di dalam gua, mereka menemukan Victor de Jonge sedang memimpin ritual. Di tengah-tengah lingkaran lilin hitam, seorang pemain biola wanita dipaksa memainkan serenade hitam. "Victor!" teriak Zulfikar keras, memecah keheningan. "Hentikan ritualmu sekarang juga!" Victor menoleh dengan cepat, wajahnya menyeringai penuh kegilaan. "Terlambat, Kolonel," katanya dengan suara dingin. "Entitas sudah datang." Saat itu, suasana di dalam gua berubah drastis. Angin dingin bertiup kencang, lampu-lampu padam, dan bayangan-bayangan hitam mulai muncul di sekitar area. Suara melodi serenade hitam semakin keras, diselingi raungan mengerikan yang membuat tim bergidik ngeri. "Kita harus menghentikan ritual ini," teriak Zulfikar. Rangga segera meraih pemain biola wanita, membawanya keluar dari lingkaran lilin. Sementara Letnan Abimanyu dan Letnan Amira berusaha melumpuhkan para pengikut Victor. Dalam kekacauan, Zulfikar berhasil melumpuhkan Victor dengan borgol. Namun, entitas gaib yang telah dipanggil mulai menampakkan dirinya. Entuknya tak terlihat jelas, hanya bayangan hitam raksasa yang mengambang di udara. Suaranya seperti raungan badai yang menusuk telinga. "Kita harus memutus rantai nada-nada tertentu dalam melodi," teriak Rangga. Zulfikar segera memerintahkan tim untuk merusak alat musik yang digunakan dalam ritual. Dengan usaha bersama, mereka berhasil menghancurkan biola yang digunakan pemain biola wanita. Suara melodi itu pun berhenti, dan entitas gaib mulai memudar. Setelah ritual gagal total, suasana di dalam gua mulai kembali normal. Victor de Jonge dibawa ke markas Komdak untuk diinterogasi lebih lanjut. Namun, meskipun demikian, ada sesuatu yang mengganjal di benak Rangga. Saat kembali ke rumahnya malam itu, ia mendengar suara bisikan halus yang sama seperti yang didengar sebelumnya. Suara itu berbisik, "Ini belum berakhir." Rangga menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia menyadari meskipun ritual kedua telah gagal, kegelapan yang mereka hadapi mungkin belum sepenuhnya lenyap. Apakah entitas yang dipanggil Victor masih ada di luar sana? Ataukah ada bagian dari ritual yang belum mereka ketahui? Malam itu, kota Surabaya kembali diliputi keheningan yang mencekam. Di markas Komdak Jawa Timur, tim investigasi berkumpul untuk mengevaluasi hasil operasi di Gua Kuno Gunung Penanggungan. Meskipun berhasil menghentikan ritual kedua Victor de Jonge dan menyelamatkan pemain biola wanita dari cengkeraman entitas gaib, ada sesuatu yang terasa tidak selesai, seolah-olah kegelapan masih mengintai dalam bayang-bayang. Kolonel Zulfikar duduk di ruang rapat bersama timnya. Suasana tegang memenuhi ruangan, meskipun mereka semua tahu telah melakukan segala upaya untuk menghentikan ancaman besar ini. "Kita berhasil menghancurkan alat musik yang digunakan dalam ritual," kata Zulfikar dengan nada tegas, tapi matanya tampak lelah. "Kita kembali menangkap Victor de Jonge hidup-hidup. Tapi apakah ini benar-benar berakhir?" Rangga menghela napas panjang. "Aku merasakan sesuatu yang belum sepenuhnya hilang." Bisikan-bisikan itu, suara-suara itu masih terdengar di telingaku. Jaksa Claudia menatap Rangga dengan ekspresi serius. "Jika benar entitas gaib itu belum sepenuhnya lenyap, maka kita harus mencari cara untuk memastikan kutukan serenade hitam benar-benar berakhir." Letnan Amira menyela. "Tapi bagaimana caranya? Partitur asli sudah hancur, dan ritual kedua gagal total. Apa yang bisa kita lakukan lagi?"
Zulfikar bangkit dari kursinya, wajahnya penuh tekad. Kita harus kembali ke sumber masalah ini. Kita harus menemukan jawaban tentang apa sebenarnya Sernande Hitam, dari mana asalnya, dan bagaimana cara menghancurkannya sepenuhnya. Tim memutuskan melanjutkan penyelidikan lebih dalam tentang sejarah Sernande Hitam. Mereka kembali mengunjungi perpustakaan daerah Jawa Timur, tempat sebagian besar literatur tentang Majapahit disimpan. Kali ini, mereka bertemu seorang sejarawan senior, Dr. Raden Suryodimejo Kertojoyo, seorang pria tua dengan pengetahuan mendalam tentang budaya Jawa kuno. Saya pernah membaca catatan-catatan kuno tentang Ki Ageng Wijaya, kata Raden Suryo sambil membuka gulungan manuskrip tua. Dia adalah pemain rebab istana Majapahit yang sangat dihormati. Namun, juga dikenal sebagai seorang dukun hitam yang menggunakan seni musik untuk tujuan jahat. Apa maksud Anda? Tanya Letnan Abimanyu. Raden Suryo mengangguk pelan. Menurut legenda, Ki Ageng Wijaya menciptakan Sernande Hitam sebagai medium untuk memanggil entitas gaib. Melodi itu bukan sekadar komposisi tembang biasa, ia adalah mantra yang dirancang untuk membuka pintu antara dunia manusia dan dunia lain. Setiap kali dimainkan, korban manusia harus dikorbankan untuk menenangkan entitas tersebut. Tapi kenapa partitur itu begitu kuat? Tanya Rangga. Karena partitur itu bukan hanya tulisan biasa, jawab Raden Suryo. Setiap nada dalam Sernande Hitam memiliki frekuensi tertentu yang mampu mempengaruhi otak manusia secara signifikan. Nada-nada itu dirancang untuk menciptakan resonansi spiritual yang dapat membangunkan entitas gaib. Zulfikar tampak termenung. Jadi, jika partitur itu hancur, tapi nada-nadanya masih terpatri dalam alam bawah sadar para musisi yang pernah memainkannya, maka entitas itu masih bisa dipanggil kembali? Raden Suryo mengangguk. Itu sangat mungkin. Dan jika entitas itu benar-benar terbangun, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Setelah diskusi dengan Raden Suryo, tim mulai mencari informasi lebih lanjut tentang lokasi penyimpanan partitur asli Sernande Hitam. Menurut legenda, partitur itu dikubur bersama harta karun kerajaan Majapahit, sebagai bentuk penyesalan atas kejahatan yang dilakukan Ki Ageng Wijaya. Lokasi pastinya tidak diketahui, tetapi ada desas-desus harta karun itu disembunyikan di sebuah candi bawah tanah di wilayah Mojokerto. Kita harus menemukan candi itu, kata Zulfikar. Jika partitur asli masih utuh, kita harus memastikan dihancurkan sepenuhnya. Namun, pencarian candi bawah tanah itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka membutuhkan bantuan seorang arkeolog lokal Lestari Budiman, seorang wanita Parubaya dengan pengalaman puluhan tahun mengeksplorasi situs purbakala. Setelah beberapa hari penyelidikan intensif, Lestari akhirnya menemukan petunjuk penting tentang lokasi candi tersebut. Candi itu terletak di bawah runtuhan Candi Trowulan, kata Lestari. Tapi akses ke sana sangat sulit. Ada banyak jebakan dan lorong-lorong rahasia yang bisa membahayakan nyawa. Kita tidak punya pilihan lain, kata Zulfikar. Kita harus masuk ke sana. Perjalanan menuju candi bawah tanah di Trowulan memakan waktu hampir 4 jam. Jalan menuju lokasi itu sempit dan berkelok, dikelilingi hutan lebat yang membuat suasana semakin mencekam. Saat mereka tiba di lokasi, mereka langsung mulai mencari pintu masuk ke candi bawah tanah. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan sebuah lubang kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Lubang itu tampak seperti jalan masuk ke sebuah lorong bawah tanah. Dengan hati-hati, tim mulai masuk ke dalam, membawa lampu sorot dan alat-alat pendukung lainnya. Di dalam lorong, suasana semakin mencekam. Udara terasa dingin dan lembab, dinding-dinding lorong dipenuhi ukiran kuno yang menggambarkan ritual pengorbanan manusia. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi artefak-artefak kuno.
Di tengah-tengah ruangan, terdapat sebuah kotak batu besar yang tampak sangat tua. "Inilah harta karun Majapahit," kata Lestari dengan nada terkejut. "Dan di dalam kotak itu mungkin ada partitur asli Sernande Hitam." Zulfikar segera membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat gulungan kertas tua yang tampak rapuh. Gulungan itu adalah partitur asli Sernande Hitam. "Kita harus menghancurkannya," kata Zulfikar. Namun, sebelum mereka sempat melakukannya, suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar ruangan. Angin dingin bertiup kencang, dan lampu-lampu padam. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul di sekitar area, seolah-olah entitas gaib itu sedang marah karena partitur itu ditemukan. "Kita harus keluar dari sini!" teriak Letnan Amira. Dalam kekacauan, tim berusaha membawa partitur itu keluar dari candi. Namun, entitas gaib yang marah mulai menyerang mereka. Suara raungan mengerikan menggema di seluruh ruangan, dan bayangan-bayangan hitam mulai mendekat. "Kita tidak bisa membawanya keluar!" teriak Rangga. "Kita harus menghancurkannya di sini!" Zulfikar segera memerintahkan tim menyalakan api, menggunakan alat penerangan mereka. Dengan usaha bersama, mereka berhasil membakar partitur itu di tengah-tengah ruangan. Api menyala tinggi, dan suara-suara aneh mulai memudar. Namun, saat partitur itu hancur, entitas gaib itu muncul dalam bentuk bayangan raksasa. Bentuknya tak terlihat jelas, hanya siluet hitam yang mengambang di udara. Suaranya seperti raungan badai yang menusuk telinga. "Kalian tidak bisa menghentikanku!" teriak entitas itu dengan suara menggelegar. Zulfikar segera memimpin doa kuno yang ditemukan dalam manuskrip Raden Suryo. Doa itu adalah mantra untuk menenangkan roh jahat. Dengan setiap kata yang diucapkan, bayangan entitas itu mulai memudar, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Setelah entitas gaib itu lenyap, suasana di dalam candi kembali normal. Tim segera keluar dari lokasi itu dengan perasaan lega. Mereka tahu bahwa mereka telah berhasil mengakhiri kutukan Sernande Hitam. Meskipun demikian, ada sesuatu yang tetap mengganjal di benak Rangga. Saat kembali ke rumahnya malam itu, ia tidak lagi mendengar suara bisikan halus yang biasa menghantuinya. Namun, ia menyadari pengalaman ini telah meninggalkan bekas mendalam pada dirinya. Esok harinya, tim berkumpul di markas Komdak untuk merayakan keberhasilan mereka. Zulfikar memberikan pidato singkat kepada tim. "Kita telah berhasil menghentikan ancaman besar ini. Tapi kita juga belajar bahwa ada kekuatan di dunia ini yang melampaui pemahaman manusia. Kita harus selalu waspada." Rangga tersenyum tipis. Ia tahu meskipun kasus ini telah berakhir, misteri-misteri lain mungkin masih menanti di masa depan. Tamat.